Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Eka Septia dari Prodi Tadris IPA Fisika UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini akan mereview materi mengenai isu-isu pembelajaran metodologi penelitian. Yang pertama yakni tentang PJJ, daring dan luring. PJJ adalah pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Nah, ciri-ciri pembelajaran daring salah satunya di bawah pengendalian langsung dari alat yang lainnya, di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem, dan tersambung pada suatu sistem dalam pengoperasiannya, bersifat fungsional dan siap melayani. Model-model pembelajaran daring yakni yang pertama, melibatkan pengampu dan peserta didik secara penuh. Yang kedua, pembelajaran daring melibatkan peserta, mentor, dan pengampu. Yang ketiga, pembelajaran mode daring kombinasi. Di dalam mode daring kombinasi, peserta melakukan interaksi belajar secara daring dan tatap muka. Sementara pembelajaran luring artinya luar jaringan. Merupakan lawan kata dari daring, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Ciri-cirinya yakni semua peserta dalam suatu lokasi atau ruang yang sama, hadir secara fisik, tidak menggunakan teknologi jaringan dalam komunikasinya. Ini adalah keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 terdiri dari yang pertama yakni kepemimpinan. Kepemimpinan ini adalah kemampuan dalam hal kepemimpinan yang memiliki karisma, membuat disegani dan mampu menginspirasi orang lain dalam kelompoknya untuk melangkah ke satu tujuan tertentu. Yang kedua yakni keterampilan lintas budaya, suatu kemampuan untuk memahami adanya keberagaman dan bisa menyikapinya dengan baik. Yang ketiga, tanggung jawab, kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang keempat, yakni kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi adalah menyesuaikan diri dengan keadaan, meski ada banyak perubahan eksternal, tetapi bisa luas dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Yang kelima, yakni pemecahan masalah, keterampilan untuk bisa berpikir secara kritis dan selalu mengacu pada pemecahan masalah. Yang selanjutnya, kerjasama, keterampilan untuk menyesuaikan diri dalam suatu kelompok atau tim dan bisa bersinergi dengan baik dalam suatu tim sehingga tujuan utama bisa tercapai. Selanjutnya yakni kreativitas. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan di bidang art atau seni. Keterampilan ini berlaku kreatif meliputi segala pemikiran dan tindakan yang dihadapi. Yang terakhir yakni pemikiran analitik, kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan proses mental di mana dapat siswa memeriksa atau menundukkan suatu masalah secara rinci dengan langkah-langkah yang logis. Selanjutnya adalah literasi sains. Literasi sains adalah kemampuan mengidentifikasi dan memahami isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Literasi sains dalam kurikulum 2013 secara konseptual berbasis kompetensi. Nah, kompetensi literasi sains sendiri yang pertama yakni mengetahui pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Yang kedua, memahami sains sebagai bagian penting dalam kehidupan sekitarnya dan memiliki keterhubungan dengan dimensi pengetahuan lain seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknologi. Dan yang ketiga, memaknai sains dengan cara mengapresiasi peran sains dalam kehidupan. Nah, tujuan literasi sains sendiri yang pertama, mengenali dan menghubungkan konsep sains yang mencakup makhluk hidup dan kehidupan, materi dan sifatnya. Yang kedua, menggambarkan konsep sains berdasarkan pengetahuan tentang sains. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dari skema konseptual dan merealisasikannya dengan pengetahuan umum yang berhubungan dengan sains. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan prosedural dan pengetahuan mengenai proses penemuan dalam sains serta model teknologi yang tercakup ke dalamnya. Yang terakhir, mengusulkan atau mengomunikasikan solusi kritis, kreatif, dan inovatif terkait permasalahan ide sains dalam kehidupan sehari-hari sebagai dampak penerapan sains di masyarakat. Selanjutnya adalah generasi digital. Generasi digital merupakan generasi yang dilingkupi dengan lingkungan berbasis teknologi, bekerja dengan cara multitasking, dan berjejaring dengan banyak orang. Nah, ciri-ciri generasi digital adalah tidak hanya reseptif, generasi digital natif senang mengekspresikan diri, cepat dan enggan menunggu. Sebagai dunia digital, ukurannya adalah kecepatan.
dan generasi digital pun ingin menjalani kehidupan dengan cepat. Yang ketiga yakni mencari, bukan menunggu instruksi, tetapi generasi digital lebih suka memilih belajar dengan mencari sendiri konten di dunia digital. Yang selanjutnya yakni interaktif. Tidak hanya dengan komunikasi searah, mereka cenderung menolak komunikasi searah dalam bentuk apapun, offline maupun online. Mereka senang bila bisa mengostumisasikan sebuah konten sesuai dengan selera mereka. Yang terakhir yakni berkolaborasi. Tak hanya berkompetensi, dunia digital mendorong orang untuk berbagi dan berkolaborasi. Nah, karakteristik dari generasi digital adalah yang pertama, kemampuan multitaskingnya. Cenderung ingin memperoleh suatu informasi secara cepat, cenderung lebih mudah memahami gambar dibanding teks, lebih mudah mempelajari sesuatu yang bersifat aktif dan interaktif. Penghargaan atau reward adalah sesuatu yang mereka harapkan. Dan harapan bahwa teknologi adalah bagian dari hidupnya merupakan bagian yang paling menonjol. Generasi Alpha. Generasi Alpha adalah generasi pertama yang lahir di dunia digital dan generasi yang sudah sangat akrab dengan teknologi digital sejak lahir. Generasi Alpha sendiri merupakan generasi yang lahir setelah tahun 2010 hingga saat ini. Nah, karakteristiknya yang pertama yakni paling terdidik, paham dengan teknologi, artificial intelligence adalah realitas mereka, pembelajaran sangat personal, media sosial jadi mode interaksi sosial, tidak suka berbagi, tidak suka mengikuti aturan, tidak bisa diprediksi, masa kecilnya sangat berbeda dan mereka hidup saat ini dengan gayanya yang funky. Pendidikan yang cocok dengan karakteristik generasi Alpha ini adalah pendidikan yang dapat memfasilitasi mereka dengan teknologi digital, bukan lagi guru sebagai sumber belajarnya satu-satunya, melainkan guru menjadi fasilitator yang mampu memfasilitasi belajar anak generasi Alpha ini. Nah, dengan mengkolaborasikan teknologi digital, membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, serta dipadukan dengan aktivitas-aktivitas fisik yang menyenangkan membuat semangat dan motivasi belajar anak menjadi meningkat. Ini adalah generasi Z atau biasa disebut Gen Z. Nah, Gen Z ini hampir mirip-mirip dengan generasi digital dan generasi Alpha sebelumnya. Nah, karakteristik umumnya yakni generasi digital yang lahir pada zaman digital, kehidupan sosialnya lebih banyak dihabiskan dengan memanfaatkan dunia maya, multitasking, ingin mendapatkan pengakuan, dan memiliki ambisi yang besar. Generasi Z atau generasi pasca milenial adalah kelompok manusia termuda di dunia saat ini. Mereka lahir dalam rentang 1995 hingga 2010. Di Indonesia pada tahun 2010, jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang, nyaris 2 kali lipat generasi X kelahiran 1965 hingga 1976, dan kini ada di sekitar 2,5 miliar orang generasi Z di seluruh dunia. Ada beberapa kelebihan dari Gen Z ini. Yang pertama, intelektualnya baik, terbuka terhadap segala sesuatu, mendapatkan informasi yang lebih banyak, memotivasi tinggi terhadap suatu hal, dan dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu. Sementara kekurangannya adalah individualitas, tidak fokus, ingin sesuatu yang instan atau cepat, kurang menghargai proses, dan memiliki emosi yang labil. Ini adalah tentang hakikat IPA. IPA adalah satu kumpulan teori yang sistematis dan penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam serta lahir dan berkembangnya melalui metode ilmiah. IPA adalah hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terstruktur tentang alam sekitar yang dialami dan diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan. Apa itu hakikat IPA? Hakikat IPA merupakan makna alam dan berbagai fenomena yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian yang dilakukan manusia. Nah, tujuan pembelajaran IPA sendiri adalah menanamkan sikap ilmiah pada siswa dan nilai positif melalui proses IPA dalam memecahkan masalah. Ruang lingkup pembelajaran IPA sendiri yakni tumbuhan dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan, benda atau materi sifat-sifat dan kegunaannya, energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Bumi, alam, dan semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Menurut Puskus, hakikat IPA mengandung 4 unsur, yakni sikap, proses, produk, dan aplikasi.
Selanjutnya adalah KPS atau keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains adalah keseluruhan keterampilan yang terarah, baik itu kognitif ataupun psikomotor, yang keduanya saling berhubungan, di mana keterampilan proses sains digunakan sebagai landasan untuk dapat memilih keterampilan-keterampilan terintegrasi yang lebih kompleks, sehingga diharapkan dengan melatih keterampilan proses sains, peserta didik dapat menemukan satu konsep atau prinsipnya sendiri dalam mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. Nah, indikator keterampilan sendiri yang pertama mengamati, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, mengukur perkembangan yang baik terhadap keterampilan, dan memprediksi, serta yang terakhir menyimpulkan. Nah, pengukuran keterampilan sendiri yang dimiliki peserta didik dapat dilakukan dengan bentuk tes, tertulis, lisan, dan observasi. Nah, keterampilan proses bukanlah keterampilan dengan menggunakan tangan. Oleh karena itu, pokok ujiannya pun dapat berbentuk tes tulis, walaupun seringkali diperlukan alat untuk melengkapi pokok uji tersebut. Ya, ada yang namanya PISA atau Program for International Student Assessment. Artinya, program internasional yang diselenggarakan oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Untuk mengukur kemampuan peserta didik pada rentang usia 15 tahun, program ini memiliki 3 objek penilaian, yakni literasi sains, literasi matematika, dan membaca. PISA diadakan pertama kali pada tahun 2000 dan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali dan terdiri atas beberapa negara, salah satunya negara Indonesia. Tujuannya sendiri PISA untuk mendorong negara-negara saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun sistem sekolah yang lebih baik dan inklusif secara efektif. Manfaatnya sendiri yang pertama, mendapatkan data-data perkembangan pendidikan secara akurat, saling berbagi pengalaman serta praktik baik tentang sistem pendidikan dengan negara peserta PISA lainnya, membandingkan capaian kompetensi kecakapan hidup siswa Indonesia terhadap standar internasional, dan mengetahui kekurangan suatu sistem pendidikan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara efektif. Nah, cara penilaian PISA sendiri yakni dilaksanakan di sekolah-sekolah yang dipilih melalui metode sampling yang sah, dan peserta PISA sendiri adalah siswa usia 15 tahun dari sekolah sampel. Siswa tersebut dipilih secara acak untuk dipastikan hasil penilaiannya yang tidak biasa. Di Indonesia, siswa sampel PISA tersebar di SMP, MTSN, SMA MA, dan SMK yang duduk di kelas 7 sampai kelas 12. Selanjutnya ada yang namanya TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study. Artinya, studi internasional yang dikoordinasikan oleh negara-negara IAA, the International Association for the Evaluation of Educational Achievement, mengenai hasil matematika dan sains siswa SMP yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1995. Nah, bertujuan memantau hasil sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar siswa dalam bidang matematika dan sains. Nah, apa aja yang diukur di dalam sains? Yang pertama ya ini dasar penilaian prestasi matematika dan sains dalam TIMSS dikategorikan ke dalam 2 domain. Yang pertama, domain isi matematika, seperti bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Dan kedua yakni domain isi sains, seperti biologi, kimia, fisika, ilmu bumi. Dan domain kognitif untuk matematika maupun sains yakni pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Soal-soal TIMSS adalah pilihan ganda 4 atau pilihan jawaban isian singkat dan uraian. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.